Saya akan melanjutkan apa yang sudah kita gali, kita pelajari di hari Senin semalam. Pada saat topik pembahasan kita berbicara mengenai prinsip dalam berdoa, yang sudah kita kupas dari Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Dan kita sudah ada di pembahasan ayat 10. Kita tinggal melanjutkan ayat 11, 12, dan 13. Kita baca lebih dahulu ayat Alkitabnya, Ibu Bapak. Matius pasal 6. Haleluya, sekali lagi yuk kita buka sama-sama Matius pasal 6. Mari kita membaca bersama-sama. Ayat 9 sampai dengan ayat 13. Oke, di tempat saudara berada, yuk kita baca ya bersama saudara. Demikian kalimat firman Tuhan ayat 9. 2, 3, ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sudah membahas minggu semalam bahwa apa yang dicatat dalam ayat Alkitab ini sedang memberitahukan kepada kita seperti apa prinsip-prinsip dalam berdoa. Kita sudah diingatkan bahwa setiap kali kita masuk dalam doa, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan berdasarkan keterangan ayat 9 dalam pasal 6 Injil Matius yang kita baca tadi, kita harus mengawali dengan membangun hubungan khusus. Hubungan yang erat, hubungan yang bersifat pribadi dengan Tuhan. Itulah sebabnya kalimatnya berkata, Bapa kami yang di sorga. Sebutan Bapa itu menjelaskan bahwa ada hubungan yang sangat spesial antara kita yang sedang datang dalam doa kepada Dia. Jangan lupa itu Bapak Ibu, setiap kali saudara berdoa, kapan saja, di mana saja, prinsip pertama, prinsip utama adalah bangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Bersyukur, berterima kasih, bahkan menaikkan penyembahan, membangun kedekatan. Jangan melihat Bapa itu sebagai hakim yang keras, sebagai Tuhan yang kudus, yang sangat jauh, tidak terjangkau. Sementara kita adalah orang yang najis, sehingga saudara menghampiri hadirat Allah diwarnai dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Jangan-jangan doa tidak didengar, jangan-jangan saudara tidak layak di hadapan Allah. Hindari pemikiran-pemikiran seperti ini setiap kali saudara masuk dalam hadirat Allah. Itu prinsip dalam berdoa yang pertama. Lalu sudah kita lihat pula prinsip yang kedua yang diajarkan oleh ayat 10 yang juga sudah kita bahas di Senin semalam, bahwa kita harus mengetahui, mengenali apa yang ada di dalam sorga yang sudah tersedia, lalu kita wujudkan apa yang ada di sorga itu di bumi ini. Karena itulah kalimat yang dicatat dalam ayat Alkitab itu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Kita harus tahu lebih dulu apa-apa yang tersedia, yang menanti kita di sorga. Itulah yang kita doakan, yang menanti, yang sudah tersedia di sorga itu. Itulah yang kita doakan. Jadi jangan mendoakan sesuatu yang tidak tersedia di sorga. Di sorga itu tidak ada sakit penyakit, tidak ada kemiskinan, tidak ada derita, tidak ada persoalan-persoalan. Yang ada ialah sukacita, syukur, penyembahan. Karena itu doakanlah supaya ini yang terjadi di hidup kita, ini yang kita wujudkan melalui doa-doa kita di muka bumi ini. Tolak penyakit,
tolak kemiskinan, tolak musibah, tolak mara bahaya, bahkan tolak semua hal-hal yang lain yang saudara ketahui dari Alkitab bahwa itu tidak ada di sorga. Itu kita doakan terus menerus. Lalu ibu bapak, saya sampai pada ayat 11 sekarang. Prinsip ketiga dalam hal berdoa ialah berani menghampiri dia dengan akrab. Sekali lagi, berani menghampiri dia dengan akrab. Perhatikan kalimatnya yang dicatat dalam ayat 11, saudara. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, kata berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, itu menjelaskan kepada kita bagaimana Allah menginginkan terbangunnya sebuah keberanian dalam diri kita tatkala menghampiri Allah, dan keberanian itu adalah keberanian yang didasarkan pada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Layaknya hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya yang didasari dengan kasih. Inilah yang harus mewarnai doa-doa kita ketika kita datang di dalam hadirat Allah atau ketika kita berdoa. Jadi kata berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, itu bukanlah permintaan yang bersifat arogan atau yang bersifat memaksa. Lihat tanda baca yang dipakai di ayat Alkitab itu. Tidak menggunakan tanda tanya, juga tidak menggunakan tanda seru. Jadi itu lebih bersifat kepada bagaimana seorang anak kecil yang datang ke dapur tatkala ibunya memasak, lalu dia berkata, "Mama, aku minta makan ya." Begitu kira-kira. Jadi keberaniannya meminta makan pada ibunya yang sedang memasak di dapur itu. Dengan berkata, "Mama, aku minta makan ya." Ungkapan kalimat atau permintaan yang disampaikan kepada si ibu itu bukanlah permintaan yang bersifat memaksa atau yang bersifat diwarnai rasa takut. Tetapi karena disadari adanya hubungan kasih. Dan ketika si mama mendengar anaknya yang berkata, "Ma, beri aku makan, aku minta makan," sambil mengambil makanan. Ketika si ibu mendengar pernyataan itu dari anaknya, tentu si mama tidak tersinggung, bukan? Tentu si mama tidak marah. Tentu si mama tidak tiba-tiba atau serta-merta menempeleng anaknya yang meminta dan sembari mengambil makanan itu. Sembari berkata, bermohon dulu. Bermohon, berlutut. Harus bermohon dulu baru ambil. Tentu tidak seperti itu yang dilakukan oleh si ibu. Itulah yang Tuhan inginkan tatkala dia mengajarkan prinsip berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya dia mau kita memiliki kesadaran bahwa hal menyediakan makan, minum, hal menyediakan keperluan sehari-hari kita itu adalah bagian dari tanggung jawab ayah dan ibunya, bagian dari upaya ayah dan ibunya yang disediakan bagi kita. Sehingga saudara tidak perlu merasa khawatir ketika saudara berdoa itu, "Tuhan, mohonlah sediakan, mohonlah berikan. Tolonglah berikan." Seolah-olah dia adalah Tuhan yang kikir, Tuhan yang pelit, Tuhan yang harus meminta kita memenuhi semua kriteria dulu, memenuhi syarat dulu, barulah kita boleh mendapatkan.
Dia tidak mau kita ini berpikir bahwa tidak boleh ada nilai merah di rapot kita. Dan kalau ada kita harus perbaiki dulu baru kita boleh bermohon kepadanya. Nah, dia tidak pingin kita punya pemikiran seperti itu. Kita harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa menyediakan makanan itu, menyediakan kebutuhan itu adalah bagian dari hubungan keluarga. Karena sudah tersedia. Kita percaya Bapa kita sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Sudah disiapkannya semuanya. Bagian kita sebagai anak, sebagai orang yang beriman, yang percaya, kita hanya perlu meraihnya. Sekali lagi, kita hanya perlu meraihnya dengan iman kita, dengan percaya kita. Ayo. Kalau saudara menghampiri Tuhan dalam berdoa selama ini, ya datang kepada Dia dengan memposisikan diri saudara ini seolah-olah seorang pengemis yang harusnya kita bermohon-mohon, minta dulu, ngemis dulu, barulah Dia akan memberikan. Ini bukanlah hubungan yang berani yang didasari dengan sebuah keakraban. Dengan hubungan kasih, bukan. Coba saudara lihat Ibrani pasal 4 ayat 16 yuk. Ini yang Tuhan sampaikan. Ini menguatkan apa yang dicatat dalam ayat 11. Ibrani 4 ayat 16. Oke, kita lihat ya bersama-sama. Ibrani 4 ayat 16. Kalimatnya begini, saya baca buat kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan mau kita menghampiri hadiratnya dengan keberanian. Tanpa melihat diri kita sebagai pengemis. Dia sebagai Tuhan yang penuh dengan syarat-syarat kalau dia didatangi. Yang penuh dengan berbagai kriteria-kriteria. Barulah kita boleh mendapatkan atau memohonkan sesuatu. Tidak, kita harus berani. Berani menghampiri tahta kasih karunia. Karena kita menyadari Dia adalah Bapa yang baik yang telah menyediakan segala sesuatunya yang kita perlukan. Sehingga dalam diri kita, dalam benak kita, daripada kita menghampirinya, mendatanginya dalam doa dengan memandang diri kita sebagai pengemis yang bermohon-mohon, maka lebih baik kita mengucap syukur kepada Dia. Karena menyadari dan mengetahui semua yang kita perlu telah disiapkannya. Kita hanya mengambilnya dengan iman kita. Kita hanya mendapatkannya dengan iman kita. Makanya dalam doa itu yang kita lakukan sebenarnya adalah berkata begini, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyediakan segala yang kuperlu. Baik untuk hidup hari ini, untuk hari esok, dan untuk selanjutnya. Oh, syukur Tuhan. Bujur Tuhan. Itulah yang akan kita ucapkan. Ayo ubah prinsip atau pemahaman saudara dalam doa ya mulai hari ini. Jangan lagi mulai Tuhan tolong. Sampati kalau aku Tuhan mekuah kelminate hidup Tuhan. Ya tolonglah Tuhan kasihan sama aku. Ini jangan saudara pikir Tuhan senang kalau kalimat-kalimat yang penuh dengan permohonan mengemis itu saudara ucapkan, ya Tuhan senang. Enggak, Tuhan senang itu kalau kita menghampiri hadirannya dengan berani. Bayangkan begini Bapak Ibu. Saudara punya anak. Ya toh? Lalu anak saudara kalau dia mau minta jajan, merangkak dia dulu datang dari pintu. Sambil berkata, Bapak, tolonglah Bapak, uang jajanku Pak 5.000 saja. Pak, 5.000 Pak. Sambil nangis, coba. Senang saudara, ini baru anakku, ini hebat ini. Ini namanya anak yang ngerti menghormati Allah. Begitu kasih saudara melihat anak yang begitu bermohon-mohon hanya demi 5.000. Saudara pasti bilang begini, cuma 5.000 mintanya.
ambil di dompet papi itu 50.000. Jangan 5.000. Gitu kan. Kita senang kalau anak kita berani. Pak, ini dompet bapak ya pak ya. Kuambil ya pak ya, kuambil ya pak ya. Sambil berlagak-lagak manja, senyum, menggoda saudara. Senang kan begitu anak. Itu yang kita senang. Ya paham ya ibu bapak ya. Begitu harus kita lakukan. Ini yang membuat doa kita dijawab. Tuhan kalau kita ngerti prinsip berdoa itu bapak ibu. Yuk, kita lihat lagi saudara-saudara. Ayat 12 sampai 13. Ini prinsip yang berikut. Nah, ini penting. Dari semua hal. Waduh, waktunya 15 menit lagi. Coba lihat saudara ya, ayat 12 sampai 13. Ini paling penting. Matius pasal 6. Perhatikan saudara. Kalau saudara ngerti prinsip ini, saudara akan tahu bagaimana doa yang dijawab oleh Tuhan itu. Saudara bisa yakin doa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu seperti apa. Ini dia ayat 12-13. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Sekali lagi, dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Di situ dulu, ayat 12 dulu. Nanti ayat 13 kita lanjut. Perhatikan saudara-saudara. Ini harus hati-hati kita membaca ini, mengerti ini. Sebab ada banyak kekeliruan yang terjadi atas dangkalnya pemahaman akan ayat Alkitab ini. Ketika kalimatnya berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalimat ini bukan berarti ingin menyampaikan kepada kita bahwa urusan dosa kita itu belum selesai. Ini loh, hati-hati nih. Sehingga bagi kita seolah-olah setiap kali kita masuk dalam hadirat Allah, setiap kali kita berdoa, beban dosa itu masih ada di pundak kita ini. Sehingga perlu kita meminta ampun berulang-ulang, meminta ampun berulang-ulang, memohonkan pengampunan berulang-ulang. Karena menyadari masih ada dosa yang belum selesai dalam diri kita ini. Bukan itu maksud ayat Alkitab ini. Ayat Alkitab ini tidak sedang mengajarkan supaya kita meminta ampun akan dosa kita berulang-ulang. Berulang-ulang setiap kali saudara masuk dalam doa. Bukan itu maksudnya. Itu pemahaman yang keliru Bapak Ibu. Saya berani menyampaikan itu keliru. Gini kawan, dengar baik ya. Ayat Alkitab ini ditulis, doa Bapa kami ini ditulis. Ini adalah sebelum peristiwa Kristus mati di kayu salib, memikul menanggung semua beban dan dosa seluruh dunia. Paham ya Bapak Ibu? Karena itu pada saat prinsip doa ini, metode doa ini, model doa ini diajarkan oleh Kristus kepada para muridnya, dosa belum selesai. Begitu loh. Jadi urusan dosa belum selesai pada kala itu. Karena Yesus belum mati menebus dosa kita. Sehingga seolah-olah setiap kali kita masuk hadirat Allah, menyembah Allah, mempersembahkan korban, memang urusan dosa belum kelar. Tetapi setelah Kristus tergantung di kayu salib Bapak Ibu, maka dosa sudah selesai, dia pikul. Sehingga kita tidak harus lagi memohonkan pengampunan berulang-ulang. Karena urusan dosa sudah selesai. Maka sebenarnya saya bisa ngomong begini sama saudara. Saya bisa bicara ini kepada saudara. Doa Bapa kami ini secara teknis. Saya ulang ya. Secara teknis. Doa Bapa kami ini bukanlah doa perjanjian baru. Atau bukanlah doa yang benar menurut aturan perjanjian baru, yakni setelah Kristus mati. Sebab apa? Sebab doa ini tidak disertai di dalam nama Yesus. Itu loh. Nah, coba. Agak syok saudara mendengarnya ya. Doa ini sebenarnya
bukanlah doa yang menjadi pegangan kita sehingga kita berkata inilah doa yang benar. Doa ini bukanlah doa yang menggunakan di dalam nama Yesus. Jadi makanya ketika ayat ini ditulis, ini bukanlah doa yang diminta untuk diucapkan berulang-ulang sebagaimana yang dilakukan oleh gereja selama ini. Bukan, Pak. Tidak ada sedikit pun bagian dari ayat Alkitab ini meminta, tidak ada sedikit pun baik ayat-ayat di atasnya yang menghimbau supaya jenis doa ini diucapkan secara berulang-ulang kata per kata. Bahkan kalau saudara memperhatikan pasal 6 ayat 7, jenis doa yang berulang-ulang, yang bertele-tele merupakan doa yang ditentang oleh Yesus dalam ayat 7 itu. Karena itu sesungguhnya, sekali lagi, sesungguhnya secara teknis, ini bukan doa yang benar secara perjanjian baru. Karena doa yang benar secara perjanjian baru itu dalam kacamata perjanjian baru adalah doa yang diminta di dalam nama Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus. Maka doa itu dijawab. Coba lihat Yohanes 16 yuk. Lihat Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Supaya saudara paham prinsip dalam berdoa. Nah, jangan nanti hal yang prinsip saudara pikir tidak prinsip. Yang tidak prinsip, saudara kira prinsip. Ini kan keliru ini. Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Ayo kita baca sama-sama yuk ayat Alkitabnya. 2, 3 ya. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepada kamu dalam namaku. Perhatikan, saya ulang lagi ya Bapak Ibu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. 24, perhatikan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi syarat doa yang dijawab itu menurut Yesus Kristus, ini Yesus yang ngomong loh Bapak Ibu. Syarat doa yang dijawab itu menurut Yesus apa? Meminta atau berdoa dalam nama Yesus. Makanya setiap kali kita berdoa berkata begini, dalam nama Yesus kami percaya doaku dijawab. Dalam nama Yesus aku percaya kami sembuh. Dalam nama Yesus apa yang kami minta sembuh. Namanya inilah yang menjadi klaim kita. Makanya dalam Filipi pasal 2 itu disebutkan ayat 8 dan seterusnya. Oleh karena Yesus merendahkan hati, telah mengesokkan diri, meninggalkan sorga dan serupa seperti manusia, mengambil rupa hamba. Maka kepadanya diberikan nama di atas segala nama, supaya semua yang bertekuk lutut, supaya semua makhluk bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Segala nama bertekuk lutut dalam nama Yesus. Apa yang tidak takluk pada nama itu? Apa saja yang punya nama takluk di dalam nama Yesus. Makanya kalau berdoa harus membawa nama Yesus. Karena itulah nama yang membuat semua nama-nama yang ada bertekuk lutut di hadapannya. Kemiskinan punya nama. Penyakit punya nama. Persoalan punya nama. Musuh punya nama. Tantangan punya nama. Apa saja yang punya nama. Penyakit punya nama. Kanker kah, ginjal kah, bagian hati kah, lever kah, dan lain sebagainya. Apa saja yang punya nama. Saudara bawa di bawah nama Yesus, di hadapan nama Yesus. Segala nama itu jaminan Alkitab, takluk dan tunduk. Makanya sebutkan nama-nama itu, dibawa di dalam nama Yesus. Ini doa yang benar Bapak Ibu. Ini doa yang benar. Karena Yesus yang ngomong. Makanya dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 apa? Bahwa di dalam Dia tidak ada keselamatan, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Hanya nama Yesus. Nyanyian kita berkata, hanya nama Yesus.
Hanya nama Yesus berikanku kepastian. Ayo Pak, kalau doa sekali lagi, akhiri doa itu, klaim doa itu di dalam nama Yesus. Itu dia ya. Jadi doa Bapa kami ini, kenapa ditulis Pak? Kenapa diajarkan Yesus? Kan Yesus yang ngajarin. Dengar, itu adalah model. Yang kadulah ya, paham kita ya Bapak Ibu. Doa Bapa kami ini adalah model. Makanya bicara prinsip. Jadi kalau berdoa itu, prinsip berdoa itu adalah begini. Prinsip berdoa itu adalah yang pertama, sebagaimana kita pelajari, awali dengan membangun hubungan yang khusus. Wujudkan, ketahui apa yang ada di sorga dan wujudkanlah apa yang ada di sorga itu. Itulah yang kita doakan, hampiri dia dengan berani. Ini model kalau berdoa, ini prinsipnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini model. Bukan ini doa yang harus diulang-ulang. Makanya kalau gereja Bethel itu atau kita itu tidak melakukan ini dan tidak mengulang-ulangin ini Bapak Ibu. Oke, lalu apa lagi saudara-saudara perhatikan. Yang kita juga harus hati-hati, perhatikan kalimatnya. Sekali lagi kalimatnya itu berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu kalimatnya kan. Tuhan yang penuh kasih, yang mana yang akan mau membawa kita ke dalam pencobaan Bapak Ibu. Ini kekeliruan. Karena kita mengira ini adalah doa yang benar. Akhirnya kita berpikir bahwa kalau kita masuk pada pencobaan ini, Tuhan yang membawa pencobaan. Sekali lagi garis bawahi Bapak Ibu, garis bawahi. Ini penting bagi kita semuanya. Ini adalah doa yang ditulis sebelum peristiwa penyaliban Kristus. Setelah penyaliban Kristus, seluruh dunia berubah. Tirai terbelah dua. Kita yang tadinya tidak bisa masuk secara langsung menghadap hadirat Allah, sekarang boleh langsung masuk menyebut dia Aba, Bapa, memanggil namanya Bapa. Sebelum peristiwa salib, ada batas, ada gap. Sehingga kita nggak bisa melakukan apapun dengan bebas. Ada dosa yang membatasi kita, ada beban yang menekan kita, dan lain sebagainya. Yesus dalam Matius pasal 4 sebelum mati di kayu salib, dia telah memikul semua pencobaan itu di situ. Dia sudah berhadapan dengan si jahat yang selalu mencobai. Si jahatlah yang membawa manusia ke dalam pencobaan. Dan itu telah dia lakukan. Dan pencobaan itu telah diwakili oleh Kristus di padang gurun ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Di sanalah dia telah dicobai. Makanya dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 14 berkata apa? Coba baca yuk. Yakobus 1. Nih kalau saudara ngerti ini, saudara sudah akan paham prinsip doa itu seperti apa. Yakobus 1 ayat 13 sampai 14 perhatikan supaya enggak nabrak-nabrak pemahaman kita dengan ayat Alkitab ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri, perhatikan, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, jadi sudah clear ya Bapak Ibu, ini ditulis sebelum peristiwa kematian Kristus. Jadi saudara tidak bisa menjadikan ini pegangan dan mengkinikan ini, membawa ini pada saat peristiwa Yesus sudah mati. Saudara masih bawa-bawa ini, gak boleh. Setelah kematian Kristus semua berubah. Pada saat ini ditulis, Yesus masih hidup di bawah hukum Taurat. Semua masih takluk pada hukum Taurat. Makanya seolah-olah pencobaan itu masih datang dari semua hal, dari semua pihak. Termasuk kadangkala Allah memberikan kepada kita pencobaan. Perjanjian lama pada masa Yesus hidup, memang pencobaan datang dari Tuhan. Ya, hukum Taurat itu kan pencobaan. Jangan membunuh, jangan mengingini. Itu kan pencobaan. Kita lihat sesuatu, aduh baik banget dia. Aduh saya pengenlah memiliki ini. Itu kan pencobaan. Hukum Taurat itu sendiri pencobaan. Nah itu dia Bapak Ibu. Makanya bersyukurlah saudara bisa ngerti kebenaran ini ya.
Hal terakhir yang harus kita pahami, yang harus saudara hati-hati. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Sekali lagi dengar Ibu Bapak, ayat 12 dan 13 ini tidak boleh saudara jadikan pegangan bahkan setelah Kristus mati di kayu salib, karena penulisan ini sebelum peristiwa salib. Setelah peristiwa salib, melalui iman saudara kepada Kristus, melalui iman saudara pada kematiannya, maka sesungguhnya kita sudah pindah dari kerajaan kegelapan pada kerajaan terangnya yang ajaib. Sehingga sejak saat itu, yakni sejak saat saudara menaruh iman, percaya pada Kristus, pada kematiannya, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sejak saat itu si jahat telah kehilangan haknya sepenuhnya atas kita. Sekarang kita adalah milik Bapa sepenuhnya. Katakan amin. Haleluya. Jadi iblis nggak punya hak lagi atas kita. Jadi jangan lagi saudara berpikir saudara ini beriman pada Yesus, percaya pada Yesus, tapi saudara masih hidup di kerajaan kegelapan. Lalu berkata, janganlah membawa kami dalam dosa, lepaskanlah kami dari yang jahat. Tidak ada lagi hak si jahat atas kita. Titik. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata apa? Kamulah imamat yang rajani, imam yang umat yang kudus, kepunyaan Allah. Haleluya. Punya Allah kita ini Pak. Miskin-miskin begini, sederhana begini, milik Allah bos. Makanya jangan rendah diri. Aron kerja kita, ke ladang kita tiap hari. Walau kita ke ladang, punya siapa dulu? Karena hidup kita ini punya Allah. Makanya kalau saudara menyadari saudara milik Allah, saudara adalah punya Allah, saudara akan menyadari pula tidak ada kesempatan si jahat atau hak si jahat lagi atas kita. Gak ada itu. Jadi jangan lagi saudara mikir si jahat masih bisa masuk. Orang yang beriman, orang yang percaya pada Kristus itu gak bisa kesurupan Pak. Percayalah. Dengar baik, nggak bisa kesurupan. Jadi kalau ada orang beriman pada Kristus, katanya percaya pada Kristus, tapi masih kesurupan, itu berarti dia tidak menghidupi apa yang dia percayai. Sebab Yesus ngomong gelap dan terang nggak bisa menyatu. Terang itu apa? Kristus. Di mana ada terang, kegelapan sirna. Begitu kan? Sederhana teorinya toh. Mati gelap ruangan ini. Untuk mengusir kegelapan, apa yang harus saudara lakukan? Bawa terang. Gelap dengan sendirinya sirna. Gak perlu saudara terang. Gak perlu saudara berkata, gelap pergilah, gelap pergilah, gelap pergilah, gelap nyala, gelap berubahlah. Gak perlu saudara minta-minta bermohon-mohon, nengking kegelapan pergi. Datangkan terang, kegelapan dengan otomatis sirna. Datangkan Yesus dalam hidup saudara, kegelapan sirna. Roh-roh jahat sirna, kuasa-kuasa iblis sirna. Datangkan terang, makanya hiduplah dalam Yesus. Itulah pentingnya mengetahui prinsip berdoa ini. Haleluya. Saya berharap apa yang saya bagikan ini menambahkan pengetahuan, pengertian kita akan kebenaran firman Allah. Minggu yang akan datang saya akan bahas lagi hal-hal prinsip doa yang akan memperkaya pengertian kita. Bagaimana bergerak dalam doa sehingga kita yakin doa kita mengalirkan kuasa ilahi. Doa kita menjadi doa yang dinamis, doa yang berkuasa. Sehingga kalau saudara sakit, saudara tinggal berkata penyakit sembuh, penyakit keluar dalam nama Yesus. Kalau saudara berhadapan dengan orang-orang yang kerasukan roh jahat, saudara tinggal hardik roh jahat. Maka roh jahatnya doa saudara mengalirkan kuasa Allah. Dimanapun saudara berada, kemanapun saudara pergi, ada kuasa yang hebat ini atas saudara. Saudara tinggal mengalirkannya, melepaskannya. Karena sekarang kita adalah milik kepunyaan Allah. Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita.